Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam mimbar gemar online hari ini. Saya akan berbagi berkat yang saya terima dari jadwal bacaan kita pada hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14. Saya akan bacakan mulai ayat 8 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Demikian bacaan saya. Dari bacaan tadi kita melihat bagaimana Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan karena mujizat yang diperbuat oleh Paulus itu, kita melihat kejadian tadi. Ketika Tuhan meneguhkan berita Injil dengan mujizat, seringkali manusia salah menanggapi siapa yang dikagumi, disanjung, dan dicari-cari saat mujizat itu terjadi. Orang sering salah menempatkan siapa yang harus dipuji, seakan-akan orang yang membuat mujizat itu adalah orang yang istimewa. Orang itu menjadi tenar dan dipuja-puja dan diperlakukan dengan sangat istimewa. Siapa yang tidak tergoda menikmati hal ini? Tetapi dari bacaan tadi kita melihat bagaimana reaksi Paulus saat orang-orang di kota itu mempersembahkan korban dan mengeluh-elukan Paulus, menyebut Paulus sebagai dewa-dewa yang turun dari langit. Paulus tidak terpikat dengan sanjungan dan pujian orang banyak itu. Paulus dan Barnabas tetap rendah hati dan berkata dirinya adalah manusia biasa. Pengakuan sebagai manusia biasa yang setara dengan siapa saja adalah bukti kekuatan rohani Paulus. Betapa sering kita memiliki keberuntungan seperti yang diterima Paulus. Saat kita memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki keberuntungan, kita lupa dan kita merasa senang diperlakukan oleh orang lain yang menganggap kita istimewa atau super.
kita adalah orang yang lebih hebat, lebih penting, lebih suci daripada orang lain. Saat kita dipakai oleh Tuhan untuk memiliki kelebihan dan keberuntungan dari orang lain, kita lupa diri. Dan kita enjoy aja saat kita diperlakukan orang lain dengan istimewa karena jabatan yang kita miliki, karena kekayaan yang kita miliki. Kita lupa, padahal semua keberuntungan ataupun jabatan yang kita miliki itu hanyalah pemberian dan titipan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita meneladani Paulus dan Barnabas yang tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Paulus menyadari bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Injil. Dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan Paulus menyadari posisinya adalah hamba Tuhan. Dia hanya melayani apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada saat Tuhan memberikan kelebihan kepada Paulus dengan memberikan suatu karunia untuk menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, dia tetap menyadari posisi dirinya. Saya hanyalah manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap sadar diri posisi kita. Saat kita memiliki satu kelebihan dibanding orang lain, janganlah kita lupa diri. Janganlah kita memakai semua itu menjadi kebanggaan pribadi kita. Mungkin kita menjadi pelayan Tuhan, mungkin WL, singer, pemain musik, atau kita memegang suatu jabatan tertentu di gereja. Janganlah hal itu membuat kita dalam hati kita mencuri kemuliaan, mencuri apa yang bukan milik kita. Seperti Paulus, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tetap memberikan kemuliaan kepada Tuhan karena Tuhan adalah satu-satunya yang layak disanjung, yang layak diistimewakan, dan yang layak disembah. Paulus adalah pribadi yang luar biasa dalam hal ini. Dia menganggap dirinya tidak lebih baik, tidak lebih istimewa dari orang lain. Bahkan dia tidak menganggap dirinya lebih istimewa dari rasul-rasul yang lain. Dia menganggap dirinya adalah yang paling rendah dari rasul-rasul yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita lupa diri saat kita menerima kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang memiliki kelebihan. Tetapi kita tetap sadar bahwa kita ini manusia, kita debu, dan kita ini adalah hamba. Janganlah kita memakai apa yang diberikan Tuhan, dititipkan Tuhan kepada kita itu menjadi kesombongan di dalam diri kita dan mencuri apa yang seharusnya itu adalah milik Tuhan. Jangan sampai firman yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 21 ini terjadi pada diri kita. Saya akan bacakan Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat dalam nama-Mu dan dalam nama-Mu juga? Pada saat
itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam Matius ini orang bernubuat mengusir setan, membuat mujizat demi nama Tuhan. Itu menandakan mereka adalah orang yang memiliki karunia istimewa di dalam pelayanannya, diberi Tuhan keistimewaan untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Tapi orang-orang ini dikatakan Tuhan pembuat kejahatan. Ya, mereka tidak menyadari posisi diri mereka. Mereka mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan untuk kesombongan pribadinya. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita semua menyadari dan meneladani kehidupan Paulus yang tetap rendah hati walaupun dia adalah seorang yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup Gemar pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dari apa yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini bahwa Paulus adalah seorang yang Engkau sertai dengan karunia luar biasa di dalam memberitakan Injil. Namun dia tetap menempatkan posisi yang benar. Dia menempatkan dirinya pada posisi sebagai seorang alat-Mu saja, hamba-Mu, dan memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, jika di dalam hidup kami sering mencuri kemuliaan, keistimewaan yang hanyalah milik-Mu. Kami pakai, kami gunakan untuk diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, untuk kami sadar akan hal itu sebelum terlambat waktunya. Janganlah sampai Tuhan Engkau menolak kami pada saat kami mengakhiri hidup kami. Tapi tolong kami untuk senantiasa menempatkan posisi kami sebagai hamba yang hanya melakukan perintah Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap pendengar Gemar pagi hari ini, mampukan mereka Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.